pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya pagi ini? Puji Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Jemaat dimohon berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan memperbarui kehidupan. Untuk itu, marilah dengan sukacita kita sambut kehadirannya melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 95, bait yang pertama. Datang ya Roh Kudus. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Mari kita memuliakan Tuhan dalam pujian dari Kidung Jemaat 237, bait pertama dan kedua. Pemimpin umatmu.
Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Saudaraku, sudahlah buah-buah itu nyata dalam hidup kita. Marilah memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, mampukan kami untuk bisa memahami sekaligus bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah Bapak ajarkan tentang buah-buah kasih. Bapa yang Maha Mulia, ampunilah dosa-dosa kami yang masih terus merasa puas diri dengan kesombongan, egoisme, kemunafikan, dengki, dan iri hati. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan kita dengan Kidung Jemaat 236, bait yang pertama, Roh Kudus sinarilah. Dan saudara saya undang berdiri. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Mari kita nyatakan pujian dalam Kidung Jemaat 231 bait yang pertama. Silakan duduk. Saudara sekalian, mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, di hari yang besar bagi gereja Tuhan di muka bumi ini, kami datang ke hadapan-Mu. Saat ini kami memohon kiranya Engkau
menjadikan kami umat yang rindu untuk selalu memperagakan firman-Mu, agar hidup kami ini menjadi jalan berkat bagi sesama kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini diambil dan dibaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 21 yang demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan,
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi. Mohon izin saya melepas masker ya. Jarak saya jauh dan saya sudah vaksinasi 2 kali di tahap pertama dulu. Karena kalau di Surakarta tokoh agama itu didahulukan. Jadi sudah lama sekali. Namun demikian juga masih ada yang belum mendapatkan vaksin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah hari raya, hari yang sangat besar bagi gereja. Bisa dikatakan hari peraya Pentakosta itu hari lahirnya gereja. Permulaan adanya gereja dimulai ketika kuasa Roh Kudus turun dan memakai para murid pada waktu itu untuk menyaksikan tentang Injil Yesus Kristus yang berisi tentang berita tentang isi kerajaan Allah, dan 3.000 orang pada waktu itu dibaptis. Artinya bahwa Pentakosta menjadi hari lahir gereja di muka bumi. Dan bacaan Alkitab Perjanjian Baru merupakan kesaksian tentang Injil itu. Injil tidak hanya 4 buku, tetapi juga Injil Euangelion yang adalah berita baik, termasuk kitab para rasul pun dalam hisapan sebagai Injil kerajaan Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, ketika kita mulai dulu Prapaskah yang pertama, kita digerakkan untuk menghayati bagaimana Kristus yang menderita sampai kepada kemudian Paskah, Jumat Agung, kemudian Paskah dan kenaikan, dan sekarang kita menghayati tentang turunnya Roh Kudus. Satu rangkaian yang begitu luar biasa, yang sungguh-sungguh berada di dalam realita. Yesus yang bangkit dari kematian adalah fakta historis, kenyataan yang sungguh-sungguh ada, bukan interpretasi historis. Fakta historis itu saya Pendeta Tanto Kristiono, kulite ireng, Pendeta GKJ Margoyudan, laki-laki, itu fakta. Tapi kalau saya ganteng, itu interpretasi. Orang bisa keliru, tidak objektif. Tapi kalau fakta historis, objektif apa adanya. Dan kisah tentang Yesus Kristus sampai dengan
dengan peristiwa Roh Kudus turun adalah peristiwa objektif, fakta historis. Artinya berada dalam realita, dan realitanya memang begitu apa adanya. Bukan produk dongeng, seperti dongengnya Roro Mendut Pronocitro, tidak. Dongeng Prabu Boko, dongengnya Roro Jonggrang, tidak. Tetapi sungguh-sungguh Yesus Kristus dengan seluruh apa yang sudah dinyatakan itu adalah fakta historis. Sehingga pemuncak atas peristiwa itu melalui Roh Kudus turun mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Para murid bukan sarjana pendidikan, bukan sarjana dari sastra Inggris, sastra Cina, dan seterusnya. Tetapi para murid itu mampu berbahasa persis seperti bahasa orang lain dan menguasai pada saat itu. Belum pernah kursus Holland Spreken, belum pernah tahu Goeiemorgen itu apa, Sanderleger itu apa, tidak tahu. Verboden itu apa, tidak tahu. Apalagi ya bahasa-bahasa Belanda bisa dikumpulkan. Goeienacht, goedenacht gitu, selamat siang. Bidstond itu bahasa Belanda, tulisannya BIDSTOND. Saya dulu pernah kursus bahasa Belanda. Kalau orang menuliskan Bidstond, tapi tulisan yang benar BIDSTOND. Bid itu berdoa, stone itu berdiri. Mereka tidak mengerti tentang bahasa-bahasa asing. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bagaimana cara mempelajari bahasa asing tidak mudah. Tidak mudah. Bahasa Inggris anak-anak kita pinter-pinter. Bahasa Jawa sok diseneni. Tapi ganti mereka juga bisa nyeneni kita. Bahasa Inggrisnya enggak gitu, Pak, Mah, Mbah, yang benar begini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bahasa menjadi penting. Mengapa dipakai yang pertama kali? Peristiwa Roh Kudus turun itu kok menggunakan bahasa? Pertanyaan besar, ada apa? Mbok langsung para murid itu langsung membuat mujizat yang spektakuler pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan kita itu juga bukan pikirannya seperti manusia yang kemudian kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan manusia, tetapi yang dipentingkan oleh Tuhan bagaimana Injil Kerajaan itu disampaikan kepada dunia, dan itu cara medianya hanya melalui bahasa. Orang yang sedang dalam, ya anak-anak kita atau siapapun yang berkebutuhan khusus itu kan memakai bahasa isyarat. Kan kita sulit untuk bisa memahami. Tapi itu bahasa yang bisa mereka tangkap. Artinya bahasa itu hal yang sangat utama dalam hal pewartaan Injil Kerajaan Allah. Jadi
Roh Kudus memampukan mereka menggunakan hal yang pertama kali untuk pewartaan itu dengan bahasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu banyak orang pada waktu itu yang mendengarkan, kok bisa orang-orang Galilea, mereka tadinya backgroundnya itu hanya nelayan dan itu tidak didapatkan dalam pendidikan fakultas di perguruan tinggi yang menyangkut tentang itu. Mereka hanya sekedar para penjala ikan, pencari ikan di laut Galilea atau di danau Galilea itu. Tapi mereka mampu berbicara bahasa asing. Itulah Roh Kudus membuat Injil Kerajaan Allah harus didengarkan oleh manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernah ada suatu ucapan bahwa GKJ itu gereja yang gagal. Loh, kok bisa? Gereja Kristen Jawa, media komunikasinya berbahasa Jawa di tengah lingkungan penduduk Pulau Jawa yang mayoritas berbahasa Jawa. Mengapa jumlah GKJ itu sedikit sekali dibandingkan masyarakat Jawa? Ini menjadi pertanyaan loh untuk kita semuanya. Mengapa juga kok bisa terjadi kalau kita sudah bisa menguasai bahasa Jawa begitu, nggih? Rakyat kadang nek sok nulis sih salah-salah. Loro kalau karo loro padha wae tulisane. Duwe bojo loro, loro kabeh itu loronya OO semua. Jadi banyak yang keliru berbahasa Jawa. Nah, sudah berbahasa Jawa banyak keliru, terus piye? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, atas pertanyaan itu menjadi refleksi bagi kita adalah selama ini seberapa beranikah kita bicara tentang Injil Kerajaan Allah melalui bahasa Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya begini, di banyak kesempatan kita menggunakan bahasa Jawa untuk mewartakan Injil, khususnya kalau saya melihat di pelayanan upacara penghiburan. Saya selalu melihat setiap kali ada layatan adalah kesempatan bicara tentang Yesus Kristus sebebas-bebasnya, tidak ada orang yang protes karena di tengah-tengah layatan. Selama ini seperti itu. Tetapi tentu saja ada kuasa Allah pula yang menentukan seseorang itu menjadi milik Yesus atau tidak. Pastinya juga ada yang sudah mendengarkan berita-berita seperti itu, entah oleh Bapak Ibu ketika bersama dengan masyarakat di sekitar Klaten ini mewartakan hal-hal semacam itu kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Tetapi hal siapa yang benar-benar menjadi milik Yesus memang ada ketentuan tersendiri. Seperti dalam ilmu dogmatika itu ada istilah predestinasi, di mana Roh Allah menuntun seseorang
untuk menjadi milik Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini meskipun seseorang itu profesor, doktor, insinyur, magister sains, MSI, MHum, dan seterusnya, jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus, seorang itu tidak akan pernah menjadi milik Yesus Kristus. Tetapi tugas kita memang mesti harus berani untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Tentang bagaimana orang itu mau menjadi milik Yesus adalah memang urusan Tuhan Allah, bukan kita yang menjadikan dia sebagai orang Kristen. Bukan kita yang membuat dia sebagai orang Kristen, tetapi kita diberi tugas untuk tetap selalu mewartakan itu. Bahasa tentunya tidak hanya sekedar verbal dengan tata bahasa dan sebagainya. Bahasa menjadi budaya. Ketika budaya itu kita bisa bahasakan melalui cara hidup. Nilai-nilai apa yang selama ini telah kita hayati menjadi seorang Kristen, itu yang kita peragakan bagi orang lain. Itu bahasa yang kita ucapkan kepada orang lain tanpa pengucapan verbal. Kejujuran, bisa dipercaya. Nak nyekel duit sing jenenge wong Kristen apa meneh warga GKJ Jonggerangan, wah jujur banget. Ora kaya menteri sosial. Tahun wingi dadi ketua panitia nasional, panitia Natal nasional. Saiki kecekel KPK. Padha Kristene ning dudu warga GKJ Jonggerangan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, attitude, perilaku apapun yang karakternya adalah karakter Kristen itu sangat penting, dan itu bahasa untuk bisa kita sampaikan kepada sesama kita. Jadi dalam hal ini tidak selalu ucapan verbal dengan tata bahasa rapi, SPO, subjek, predikat, objek, tidak. Tetapi bahasa kultur, nilai-nilai Kristiani bisa kita jadikan sebagai bahasa untuk komunikasi dengan sesama kita, sampaikan kepada sama kita, oh nyaman ya jadi orang Kristen. Ora tau ngamuk nek mung karo bojone, telat WA nesu, telat SMS, telat telepon nesu. Semoga warga Jonggerangan tidak, tapi kok ada yang guyu-guyu itu saja yang nglakoni itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berani membuka wawasan kita, memberanikan diri. Tidak harus memang selalu verbal. Tuhan pun berkenan dengan moral, attitude yang kita peragakan setiap hari. Membuat orang lain bisa mengenal Yesus Kristus melalui mengalah, rendah hati, tidak ingin menjatuhkan orang lain, among rasa, toleran. Toleran itu tidak hanya sekilas di sekitar masalah agama, tapi toleran dalam hal rasa dan martabat itu bisa terjadi. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus,
Disinilah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang tidak hanya sekedar kasanahnya itu sekedar agama begitu ya. Saya pernah matur di sini dulu. Agama itu produk dari proses pembudayaan. Orang dengan pinternya bisa meramu teologi, meramu dogma itu bisa. Membuat sistem ritual, cara berbaktinya bisa. Temukan antara dogmatika dan ritualnya, jadilah agama. Tapi kalau gereja lain, lebih dalam dari sekedar agama. Gereja itu lebih tinggi, lebih besar dari sekedar agama. Tuhan Yesus datang tidak menciptakan agama, tapi Tuhan Yesus menciptakan kerajaan Allah. Gereja adalah buah karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu persoalannya. Substansi hakikinya di situ. Sehingga setiap orang Kristen menjadi warga kerajaan Allah. Mengapa? Karena dalam bahasa Jawa pasamuan ingkang ratu dumateng Sang Kristus. Jemaat yang menerima Yesus Kristus sebagai ratu, raja dalam kehidupannya. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, maka cara kita bisa bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah itu banyak ragam. Mari kita menggunakan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai Kerajaan Allah. Kita ubah jika selama ini ada hal-hal yang keliru dalam sistem didik di dalam keluarga kita masing-masing. Kelirunya itu begini. Bukankah kita senang kalau anak-anak kita besok menjadi orang yang sukses, orang yang kaya? Tapi kita tidak pernah mengajari bagaimana anak kita besok bersyukur dan bahagia. Mengapa orang saling mengalahkan dan saling mendahului? Karena dalam keluarga kita selalu mendidik anak-anak harus lebih berprestasi. Dulu Bapak Ibu, yang namanya kelas ranking 1, 2, 3, 4, 5 menjadi pembicaraan. Betul kan ya? Apalagi kalau anaknya ranking 1, yang ngambil rapot kan ibunya. Ibunya nggak segera pulang, cerita-cerita dulu. Anakku ranking 1 loh. Ayo, iya. Anakmu berpiro? Itu aku genten, nesu, ngecei, anak ranking 1. Selalu ranking. Padahal kehidupan itu tidak membutuhkan ranking. Kehidupan itu tidak membutuhkan alma mater. Kehidupan itu tidak membutuhkan lembar-lembar ijazah kesarjanaan. Meskipun itu penting, tapi tidak mutlak dan tidak menentukan dalam hidup ini. Hidup tidak tentukan alma maternya UGM, itu tidak. Hidup tidak ditentukan alma maternya Duta Wacana, teologi, skripsinya, perjanjian lama atau filsafat, tidak. Tetapi hidup ini ditentukan seberapa orang itu bisa mensyukuri pemberian Tuhan, mengerti tentang siapa yang memberi. Ajari anak-anak cara bersyukur.
Dulu ada pola didik yang salah. Kalau ada anak kecil kepleset, nangis, orang tuanya tidak mau anaknya nangis. Dek, diam, diam. Ini kodoknya salah tabok kodoknya. Plek, anak diam. Terbiasa pendidikan seperti itu sampai seterusnya. Akhirnya banyak orang tua atau orang dewasa kalau salah menyalahkan orang lain untuk kesalahan sendiri. Tidak pernah diajari jujur. Tidak pernah mengajari untuk kemasi sampahmu di meja, di McD, buang ke tempat sampah sendiri. Banyak orang, anak-anak dari dewasa di McD membiarkan nanti ada petugas yang membersihkan. Itu bukan moral etika Kristen. Saya mengajari anak-anak saya, Bapak Ibu, dari balita sudah saya biasakan, Dek, ada sampah di mejamu, kemasi, buang sendiri. Sampai sekarang, anak pertama saya sudah bekerja di Jakarta, dia dulu dari UGM, kalau makan gitu selesai, terbiasa, kemasi sendiri, buang sendiri. Adiknya juga begitu, sebentar lagi selesai dari pendidikan tingginya. Telitilah Bapak Ibu cara didik yang keliru selama ini. Tidak dilanjutkan lagi. Bisa jadi nilai-nilai Kristiani memang sudah diabaikan dari sejak dulu. Kita perbaharui. Kita jadikan bagian yang menjadi panggilan Tuhan sebagai orang beriman, mewartakan Injil Kerajaan melalui nilai-nilai Kristiani. Bisa dengan bahasa verbal, bisa dengan moral attitude. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama-sama orang percaya di segala abad dan di semua tempat, kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, apakah ada isian paduan suara? Tidak ada? Tidak ada ya? Mbok ada? Baik Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berbahagia karena Tuhan membawa kami, mengundang kami semuanya bersekutu di rumah Tuhan
GKJ Jonggrangan saat ini. Kami bersama-sama merayakan hari raya bagi kami semua, hari di mana gereja Tuhan tumbuh dan berkembang, di mana Roh-Mu yang kudus sendiri turun atas orang-orang percaya, dan Roh-Mu itu selalu bekerja dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami saat ini menyediakan hati kami, hidup kami untuk Tuhan pakai, agar kami berani menjadi saksi kerajaan-Mu, saksi karya-karya agung-Mu di tengah dunia ini. Meskipun kami tak mampu bicara dengan bahasa, tapi buatlah kami melalui tata laku hidup kami membahasakan cinta kasih Tuhan bagi sesama kami. Bapa di surga, kami saat ini menyatukan hati juga memohon kepadamu. Engkau berkati gereja Tuhan GKJ Jonggrangan yang berencana membeli tanah lahan parkir di sebelah timur gereja. Berkati Tuhan rencana ini dan menjadi sarana bagi pelayanan jemaat-Mu di tengah masyarakat ini. Kami mohon berkat-Mu untuk persiapan bagi kegiatan Haraya Penuaian di Minggu 6 Juni yang akan datang. Kami juga memohon berkat-Mu untuk proses pengerjaan perbaikan menara gereja oleh Komisi Sarpras. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di gereja Tuhan ini, pendeta konsulen, penatua diaken, komisi, aktivis, panitia, dan tenaga gereja. Kami mohon berkat-Mu untuk persiapan proses pemanggilan pendeta, agar gereja Tuhan GKJ Jonggrangan ini nanti dilayani oleh pendetanya sendiri. Kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk siapapun yang saat ini sedang sakit. Warga jemaat-Mu kiranya Engkau berkati, Engkau sembuhkan. Seperti juga Ibu Sri Rahayu, Ibu TW Widianto, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk pandemi COVID-19 di muka bumi ini yang masih menghantui siapapun yang hidup. Kiranya virus yang berbahaya ini Engkau sirnakan ya Tuhan, dan yang sedang mengalami sakit karena virus COVID-19 ini sembuhkanlah mereka. Dan juga para dokter yang merawat, Tuhan jagai, dan fasilitas-fasilitas kesehatan Tuhan pula yang memberkati. Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kiranya akan diterima merata bagi seluruh bangsa kami. Kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak cucu kami dalam mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan membangun keluarga. Meskipun di tengah pandemi ini, tentu Tuhan juga berkenan untuk memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami berdoa untuk sesama kami, masyarakat di lingkungan sekitar GKJ Jonggrangan, dan agar keberadaan kami GKJ Jonggrangan menjadikan semangat dalam kehidupan bersama berbangsa, khususnya di masyarakat sekitar gereja ini. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap korban bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia, dan kami juga memohon berkat-Mu Tuhan untuk keteguhan para pemimpin negeri kami dan juga kehidupan antar umat beragama. Kami masih ingin berdoa
karena banyak kebutuhan kami Tuhan, namun Tuhan mengetahui, dan Tuhan pula berkenan mengabulkan. Bahkan apa yang Tuhan kabulkan itu seringkali lebih besar dari harapan kami. Terima kasih Tuhan atas segenap cinta kasih-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan selalu menguatkan kehidupan kami untuk melayani-Mu dalam hidup setiap hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Untuk mengiringi persembahan, kita pujikan dari Kidung Jemaat 241 bait yang pertama, inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, panen pertama menjadi nama, panen dari pasca untuk siapakah hasil pertama ini. Dimohon umat berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima. Bapa, kami bawa persembahan syukur kami, kuduskan dan layakkan setiap persembahan, baik mingguan, bulanan, istimewa, dan biarlah melalui persembahan ini nama-Mu dimuliakan dan mampu menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Mohon berkat bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan dan setiap yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami dalam menghaturkan persembahan ini dan kuduskan untuk layak di hadapan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Allah untuk nyanyian pengutusan dari PKJ 181, Bak Kau terima kuasa Roh Kudus. Kau terima kuasa Roh dan kamu jadi saksi pelaku firman-Mu, saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan hingga ujung dunia, ujung dunia. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Dia.
Sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin.